Hari ini tanggal 4 September 2024, hari Rabu. Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Naburju. Opo Margaret Doli. Lihat aku datang ke sini, Pak. Dingin kali aku curhat. Udah gimana, Pak? Apa kabar di sana, Bapak? Pak, ini hari Rabu tanggal 4 September 2024. Hari keempat Mama di rumah sakit, Pak. Di rumah sakit Persahabatan. Karena pagi-pagi di hari Sabtu tanggal 31 mulut Mama berbusa. Dan jam 11 dibawalah ke rumah sakit Persahabatan dalam keadaan sadar tidak sadar. Entahlah, Pak, padahal baru 10 hari yang lalu pulang dari rumah sakit Ananda, itu pun di ruang ICU. Sudah ada 7 hari di sana, di rumah sakit Ananda. Sekarang masuk lagi. Pak, kalau dulu Bapak orangnya pendiam, jarang ngomong. Itulah sifatmu, Pak. Susah kali bicara, sedikit. Kalaupun curhat, kadang waktunya tidak tepat. Tapi itulah situasi saat itu. Pak, banyak yang ingin aku ceritakan. Banyak. Masih banyak yang tersangkut di hatiku. Bapak masih ingat tanggal 22 Agustus Bapak masuk ruang operasi kepala tumor. Di saat itu juga Mama Tulus Parmainmu ada di rumah sakit melahirkan anak kami yang baru, perempuan. Lupa aku, Pak, ngomong sama Bapak waktu sehat. Lupa apa itu nama buat anakku perempuan itu. Karena dulu anak laki-lakiku pertama Bapak yang berikan namanya Tulus Romulus Pasaribu. Memang aku gak terpikir, Pak, untuk bikin nama itu. Karena aku ingin Bapak yang ngasih nama. Supaya apa? Supaya nanti anak-anakku kelak berkeluarga, akulah yang akan memberikan anaknya. Dengan begitu umurku kan panjang, Pak. Iya kan? Seperti mana umur Bapak saat ini, 78. Dapat bonus itu, Pak. Yang tertulis di Alkitab, umur manusia 70 rata-rata. Selebih itu adalah suka dan duka. Tapi lupa
pada saat mau ujung melahirkan, aku mau bicara sama bapak supaya mempersiapkan nama perempuan anakku, Pahopum Muboru. Tapi sudahlah Pak, semua sudah berlalu. Setelah tanggal 25 Agustus lahirlah Pahopum Muboru dari aku, anakku perempuan. Dan sampai hari ini aku panggil dia Borpas. Aku panggil dia Borpas, Pak, biar Bapak tahu aku masih menunggu, walau lewat mimpi, lewat apapun yang memang Bapak mau sampaikan, atau mungkin dan tidak mungkin sebelum 40 hari, Pak. Karena sebelum Bapak dioperasi, aku sama Tulus kan datang, Pak, ke rumah sakit Cipto. Bapak masih ingat itu? Kedatanganku ke sana memberikan support buat Bapak, sekaligus menanyakan nama buat anakku perempuan itu, Pak. Melalui si Golom pun aku sampaikan supaya Bapak pikirkan itu namanya. Tapi keadaan yang tidak memungkinkan, Pak. Karena sakit di kepalamu, Pak. Tumor yang disebut-sebut dokter itu tumor. Entahlah, manalah ngerti aku. Tapi yang jelas, Bapak tuh berpikir pun udah berat, Pak. Entah apapun yang Bapak sebutkan namanya. Ketika aku bertanya saat itu, ketika sama si Tulus ke rumah sakit Cipto, di ruangan sebelum kau pergi, seberangan itu, Pak, seberangan. Kau bilang Iriani, Mariani, Cungklo. Tapi yang jelas saat itu aku berpikir gak mungkin lah dengan keadaan Bapak seperti itu. Dan aku pertimbangkan kembali, Pak, untuk memberikan kesempatan dan berharap Bapak sembuh dari operasi nanti, untuk Bapak kasih nama itu. Tapi pasca operasi, Pak, tanggal 6 Agustus, Tuhan berkehendak berbeda dengan apa yang aku harapkan. Tuhan lebih senang, lebih sayang untuk Bapak datang ke rumahnya. Ya, begitulah, Pak. Begitulah, Pak. Ini pun aku videokan supaya ada kenang-kenangan buat anakku Tulus, buat anakku Borpas, Pak. Dia akan mengenal, mengetahui, tahu bagaimana opungnya berjuang membesarkan aku, bapaknya, mendidik bapaknya. Pak, dengan cara inilah aku bisa curhat. Sekalipun kau tidak menjawab, setidaknya hatiku puas loh, Pak. Puas hatiku. Semua yang ada di hatiku keluar, yang ada di pikiranku terbebas. Pak, banyak loh, Pak, orang baik di sekitarku yang mensupport aku. Ketika Mama Tulus dalam sebelum operasi kemarin, Pak, dokter menyarankan untuk cek darah karena diduga sebelumnya ibunya Matul terkena hepatitis.
Itu Pak biayanya mau tahu Pak berapa Pak? 3.500.000. Dan di hari Minggu pulang gereja aku ngobrol. Kebetulan temanku Irwan Laude, teman sekolah SMA di Papua, di Irian Jaya dulu. Dialah sahabatku Pak. Aku curhat sama dia. Wan, gue punya beban. Kenapa Gom? Bini gue harus ambil darah. Dokter tidak berani nanganin kalau anak itu belum dipastikan bahwa ibunya terkena penyakit hepatitis B. Saat itu temanku nanya, apa menjadi masalahmu? Ya harus ambil darah, beli obatnya itu sekitar 3.500.000. Kan gila Wari. Orang sudah mau operasi seperti ini, dokter bilang seperti pusing pala gue. Udah Gom, tenang aja lo Gom. Kirim nomor rekening lo. Luar biasa kan Pak? Di saat-saat seperti itu ada orang-orang baik di sekitarku. Irwan Laude kirim uang itu siang itu juga Pak, 3.500.000 Pak. Itulah Pak. Dan hari ini pun Pak, tanggal 4 September ini, aku ingin ke kampus. Bapak nggak tahu kan kalau aku kuliah lagi Pak? Aku kuliah lagi Pak, ambil hukum. Aku kuliah Pak, walaupun umurku saat ini sudah 44 ya. 44 Pak umurku Pak hari ini Pak. Tapi aku masih mau kuliah. Aku sudah semester 3 Pak. Ya mau aku sampaikan sama Bapak. Aku ngobrol lagi sama temanku si Irwan itu Pak. Wan, gue bingung Wan. Ngapa Gom? Kayaknya gue semester ini gue off dulu lah. Off untuk kuliah. Emang kenapa? Gak ada lagi dana gue. Udah gak ngerti gue. Kalau memang harus berhenti dulu semester ini gak apa-apa ya. Bapak kan tahu Pak, Bapak pergi meninggal Pak, banyak pengeluaran yang aku keluarkan juga Pak. Banyak Pak. Banyak. Itu yang terbaik yang aku berikan buat Bapak selama penguburan. Pak, ditanya sama temanku, emang berapa kau butuh uang Gom? 2.300.000 wai. Intinya Pak, dia bantu aku Pak. Dia kirim uang 2.300.000 supaya aku jangan off, supaya aku jangan cuti kuliah. Itulah Pak. Banyak orang-orang baik. Sekalipun banyak orang yang ngesalin di sekitarku juga. Yang kesal. Siapa itu? Si Golom. Pemalas Pak. Pemalas anak itu. Bingung gua. Pagi jadi siang. Malam jadi pagi. Mau jadi apa? Dia lupa dirinya sudah pernah jadi bapak-bapak ya. Itu kuburannya di sana tuh Pak, si email di belakang Bapak itu di ujung sana itu, dekat. Kadang aku nggak habis pikir Pak sama anak ini Pak, nggak berubah. Seminggu sebelum mama masuk rumah sakit aku berantem sama si Golom Pak. Karena apa? Rumah kayak kapal pecah. Si Gorat pun di rumah nggak bisa di apa ya Pak ya. Entah rapi kayak rumah itu beres-beres. Apalagi ini kesana ke sana, kemari nggak jelas. Bayangkan Pak. Biar Bapak tahu. Dari tanggal 5 dia ke Jakarta, ke rumah sakit ke Cipto. Tanggal 31 baru dia kembali ke Sumatera, ke Pematang Siantar. Coba
Gimana lah dua anak-anaknya itu sekolah? Ada PNS kayak gitu. Entahlah Pak, berbeda cara berpikir mereka dengan aku. Kurasa pun itu yang bikin mama stres. Aku tanya Martin, Tin kau makan apa? Makan mie. Udah, siapa yang bikin? Margaret. Jadi lebih banyak makan mie. Bagaimana lah mau sehat? Terus ngapain bapakmu tidur? Aku bingung Pak. Gak berubah manusia ini. Gak berubah. Caraku, tidurlah cepat. Kasihlah contoh. Mumpung kau masih di Jakarta, kasihlah, rawatlah mama. Perhatikan mama. Ini enggak Pak. Gak sungguh-sungguh maksudku Pak. Gak sungguh-sungguh hatinya diberikan, diperhatikan, tapi tidak sungguh-sungguh Pak. Jadi gimana lah mau aku bilang. Itu yang bikin aku kesal sama dia. Hingga akhirnya aku ribut, gak datang lagi aku ke sana, ke Kayu Tinggi sama Tulus, ke rumah itu. Ya karena pikir aku, untuk apa aku ke situ kalau tidak damai? Mataku sakit Pak, kalau kotor, semua kotor, sakit mataku Pak. Gak bisa aku ngeliat yang kotor dan melihat orang yang tidur pagi-pagi. Aduh, bagaimana lah dia mau dapat rezekinya? Bapak kan selalu mengajarkan aku, bangun pagi Gom, supaya rezekimu tidak dipatok ayam. Pak, aku sudah berhenti merokok loh Pak. Sudah 2 tahun lebih, ini mau tahun ketiga aku berhenti merokok. Itu karena aku sadar itu, bahwa itu sumber racun, sumber penyakit. Tapi kan Bapak masih merokok Pak. Bahkan saat itu Bapak ku nasihatin pun juga gak terima. Tapi inilah, terakhir dokter bilang infeksi paru-paru Bapak. Entah apapun itu dibilang. Nah, mama pun juga saat ini begitu Pak. Kata dokter jantungnya bengkak. Pneumia apa ya? Pneumia apa itu, nggak ngerti lah aku istilah dokter, istilah medis. Pneumonia, semacam ada bakteri lah di paru-parunya. Gimana lah Pak, udah usia 70. Sementara tetangga kita ada yang umurnya sampai 80 masih sehat, fit. Tapi sudahlah Pak, sekalipun ini pun kucurhatkan melalui YouTube ini supaya dikenang sama anak-anakku. Ya syukur-syukur ditonton oleh si Golom dan si Gorat, dia bisa berubah. Memang Pak, untuk berubah itu dari ikatan-ikatan merokok, ikatan minum, ikatan main game-game, ikatan nongkrong, itu susah Pak. Tapi kalau memang sungguh-sungguh dia menyadari, kayak aku dulu sungguh-sungguh menyadari dan minta pertolongan Tuhan, Tuhan buka jalan Pak. Memang sakit kayak aku, Bapak tahu sendiri rokokku, bahkan ngegele pun sambil berak di toilet. Bapak tahu gue jualan ganja, tahu. Tapi semua itu bisa kok Pak, bisa aku lepas, bisa aku tinggalkan. Karena aku tidak akan mungkin dengan kekuatanku Pak untuk berhenti total dari merokok, dari minuman keras, dari ya nongkrong yang gak guna. Kalau tanpa pertolongan Roh Kudus tidak mungkin Pak. Bahkan Bapak ku ajak kan pujian penyembahan sudah lebih dari 2 tahun kan Pak. Ya kan, Bapak tahu itu. Itu semata-mata karena memang Tuhan merubah hidupku Pak, merubah sifatku dari perilaku-perilaku yang lama. Walaupun itu tidak langsung pure untuk semua hal, tidak Pak. Semuanya itu melalui proses satu persatu. Perilaku yang tidak baik dilepas. Tuhan ingin aku juga berproses Pak, supaya mengerti, supaya tahu kita mulut ini bersyukur. Kalaupun ada di sana yang tiba-tiba dapat mujizat,
Berbeda lah di sana Pak dengan aku. Tapi Tuhan mau sama aku berproses. Inilah prosesnya Pak. Dan hari-hari yang ku hadapi juga tidaklah ringan Pak. Aku juga berjuang bagaimana supaya jualan online, jualan alat pancingku di Shopee yang sudah ada penurunan sejak Covid tidak ada Pak. Orderan semakin turun. Ya itulah nyatanya. Pak, hari ini aku ingin ke kampus, mau daftar mata kuliah sekaligus membayar uang kuliah. Setelah itu ke rumah sakit, ke Persahabatan, lihat mama. Habis itu kembali lagi ke rumah, ke Kayu Tinggi, jemput si Martin, si Tulus. Begitulah terus Pak aktivitasku tiap pagi. Bangun pagi jam 5, bangunin anak, bangunin Tulus, bangunin Martin, ajemak, suruh makan, persiapan ke sekolah, jalan ke Kayu Tinggi. Bapak kan tahu Pak, dari Babelan ke Kayu Tinggi berapa menit? Lebih dari 30 menit Pak. Tapi itulah Pak, kalau bukan Tuhan yang menjagaku, kalau bukan Tuhan yang mengiringi aku, udah putus aku Pak. Bayangkan Pak, si Tulus dari kelas 1, dari kelas 1 SD Pak, dan sekarang Pak Hopumu, si Tulus udah kelas 5 Pak. Bayangin Pak, 5 tahun Pak. Dan terasa memang badan ini terasa Pak. Tapi biarlah, memang Tuhan yang akan memberikan aku jalan. Tuhan akan merencanakan sesuatu yang baik. Walaupun saat ini aku sudah dibilang bukan muda lagi lah ya Pak. Sudah tidak muda lagi lah, umur 44 tahun ini. Tapi setidaknya hidup aku bermanfaat Pak. Tidak sia-sia. Hanya bebanku saat ini, rumah yang di samping itu belum beres Pak. Masih butuh biaya. Pak. Dan aku juga berpikir ingin beli mobil supaya bisa membantu aktivitasku, kegiatanku. Seperti kayak mama kemarin masuk rumah sakit, pulang, atau ke kuburan ini Pak. Biar bisa jalan semua bersama-sama yang lain, ikut serta atau jalan-jalan, entahlah Pak. Itulah pikiranku saat ini Pak. Jika memang Tuhan berkehendak, ya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Ya, itulah dulu ya Pak, curhatan dari aku. Oh ya Pak, salam sama Tuhan Yesus ya. Aku percaya Bapak sudah ketemu dia. Salam dari aku, anak yang nakal dulu ya Pak. Aku anak nakal dulu. Ya, saat ini aku sudah berubah. Sekalipun tidak sempurna Pak, masih mau aku kesal sama orang, bahkan maki-maki orang. Itulah kekurangannya. Tapi itulah dibalik semuanya ini Pak, di sana ada kuburan mertuaku, di sana kuburan tulang, di sana si Email, di belakang sana kuburan Namburu si Pendi. Banyak di sini Pak orang-orang Kayu Tinggi Pak, banyak. Tapi itulah dulu ya Pak ya, hari ini curhatanku. Aku mau ke kampus biar ku beresin dulu kuliahku itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Salam buat Tuhan Yesus. Selamat tinggal Pak. Dah.